Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyariska Putri, NIM 19004003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran-peran talent dalam broadcasting. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu broadcasting. Broadcasting adalah sebuah proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik itu melalui satelit, radio, televisi, dan media lainnya. Broadcasting sendiri lebih memfokuskan ke bidang penyiaran, dan orang yang melakukan penyiaran biasanya disebut sebagai broadcaster atau penyiar. Adapun talent-talent dalam broadcasting, yang pertama ada presenter. Presenter terbagi menjadi dua, yaitu ada presenter televisi dan presenter radio. Presenter televisi merupakan pembawa acara atau program televisi, dan pada saat ini banyak selebriti yang menekuni peran ini. Akan tetapi ada pula orang yang menjadi terkenal karena menjadi presenter walaupun bukan seorang selebriti, terutama presenter pada program acara berita, program politik, dan sebagainya. Seorang presenter televisi umumnya merupakan ahli di bidangnya, terutama presenter untuk program politik atau acara berita. Sedangkan selebriti biasanya selain menjadi aktor dan penyanyi, mereka juga memiliki minat menjadi presenter sehingga menekuni peran itu. Biasanya selebriti menjadi presenter di acara hiburan seperti acara musik dan sebagainya. Lalu ada kameramen. Kameramen merupakan orang yang mengoperasikan video kamera untuk merekam video. Dalam merekam video, kameramen harus pintar dalam memilih lokasi perekaman dengan memperhatikan pencahayaan dan sebagainya agar proses perekaman video berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Seorang kameramen juga harus dapat bekerja cepat agar dapat mengabadikan momen sehingga menyajikan video yang berkualitas. Selanjutnya ada sutradara atau pembuat film. Sutradara merupakan orang yang bertugas mengarahkan sebuah film dengan manuskrip. Manuskrip digunakan untuk mengontrol aspek-aspek seni dan drama. Dan pada saat yang sama, sutradara juga mengawal petugas atau pekerja teknik dan pemeran untuk memenuhi pengarahannya. Lalu sutradara juga berperan dalam membimbing kru teknisi dan para pemeran film dalam merealisasikan aktivitas dalam pembuatan film. Tanggung jawab seorang sutradara adalah bertanggung jawab atas aspek-aspek kreatif pembuatan film, baik interpretatif maupun secara teknis. Sutradara memiliki posisi tertinggi dari segi artistik dan pembuatan film, serta juga mengontrol posisi gerak kamera, suara, pencahayaan, dan lain-lain yang akan mempengaruhi akhir sebuah film. Selain itu, sutradara juga terlibat dalam pembuatan film mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Lalu selanjutnya, talent dalam broadcasting adalah produser. Produser merupakan seseorang yang bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh pelaksanaan produksi. Produksi yang dimaksud biasanya berkaitan dengan produk audiovisual, antara lain produksi siaran radio, rekaman musik atau lagu, film, iklan, dan program televisi. Misalnya dalam produksi siaran radio, produser kerap kali melakukan pekerjaan bersifat teknis, mulai dari mengumpulkan bahan siaran hingga meramunya menjadi satu program layak siar. Untuk bidang televisi dan film, produser memiliki peran yang mungkin bisa dibilang serupa. Namun ada perbedaan peran produser pada produksi siaran televisi dan film. Dalam produksi siaran televisi, produser merupakan individu yang layak mendapat pujian terhadap satu program sebagai satu hasil karya. Sementara dalam produksi film, pujian tersebut biasanya diberikan kepada sutradara. Dalam produksi televisi, seorang produser lebih terlibat pada saat praproduksi. Sebenarnya fungsi produser dan sutradara itu hampir sama. Hanya saja yang membedakan adalah seorang produser lebih terlibat saat praproduksi dan sutradara itu lebih terlibat dalam pelaksanaan produksi. Lalu ada editor video. Editor video merupakan orang yang mengedit video yang telah diambil oleh kameramen. Editor menyusun video-video yang sudah diambil kameramen menjadi sebuah scene, kemudian penyusunan scene tersebut akan
tercipta sequence sehingga pada akhirnya akan tercipta sebuah film yang utuh. Editor sangat bertanggung jawab dalam pengerjaan akhir sebuah film. Tanpa proses editing yang baik, sebuah produksi yang telah mengorbankan uang dan tenaga akan menjadi sia-sia. Editor yang baik dan kreatif akan mampu menutupi semua kekurangan yang dialami ketika proses pengambilan gambar, sehingga penonton dapat menikmati karya yang telah dihasilkan, baik itu dari proses praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.